Hadiri reses anggota DPRD Banten, warga Kramat Watu keluhkan masalah sampah truk pasir hingga KTPE. Anggota DPRD Provinsi Banten dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mansur, melaksanakan reses masa persidangan ke-1 tahun sidang 2024-2025 di kediamannya di Kecamatan Kramat Watu, Kabupaten Serang, Kamis 17 Oktober 2024. Dalam reses ini, Mansur menerima berbagai aspirasi dan keluhan dari sejumlah masyarakat yang hadir. Syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Pak RW, ya Pak RT hadir pada kesempatan ini. Kemudian juga para Puan, ya, para tokoh ya, di lingkungan Kramat Watu, Kang Ipul, ya, selaku Ketua BPC beserta jajaran pengurus, Bapak dan Ibu semuanya yang kami banggakan, kami hormati, mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Salat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini, ya, kita bisa dikumpulkan di tempat ini dalam rangka reses. Jadi insya Allah sudah mengerti kalau reses mah nanti bapak-bapak, ibu-ibu yang ngomong. Gitu. Jadi reses itu sarana, ya, sarana silaturahmi, ya, dan komunikasi antara anggota dewan dengan masyarakat, khususnya konstituennya, begitu. Jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu semua yang menyampaikan. Sekali lagi, ya, kemudian salat dan salam kita. Warga desa Marga Tani, Lilis, mengatakan fasilitas jalan di Kabupaten Serang sudah sangat bagus. Namun sayangnya banyak sampah yang berserakan, sehingga mengganggu pemandangan dan menimbulkan bau tak sedap. Lilis meminta pemerintah daerah menyediakan tempat penampungan sampah sementara, semacam bak truk sampah yang nantinya dapat diambil oleh petugas pengangkut sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Lis dari Desa Marga Tani. Alhamdulillah, untuk mengenai jalan-jalan yang ada di Sendang sudah bagus. Apalagi Desa Margagiri menuju ke taman juga sudah bagus. Tapi sayang Pak, banyak sampah. Bisa nggak Pak, saya minta saran, cuma minta pendapat doang, dibikinkan kantong sampah Pak, seperti dibikin pembuangan, seperti bangunan gitu Pak, penampungan. Jadi terangkan di jalan-jalan itu Pak. Terus penampungan sampah. Jadi nanti yang sama tinggal ngambil di penampungan, daripada berserakan di jalan Pak. Kebetulan depannya makam Pak. Saya kalau menuju dari Margagiri ke Taman Krakatau itu sampah banyak sekali Pak. Saya mohon nggak di situ aja, mungkin di beberapa tempat, beberapa titik dibikinkan kantong-kantong sampah Pak, tempat pembuangan sampah akhir. Ya Pak ya, terima kasih itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Tommy Wijaya, warga perumahan Bukit Kramat Watu Indah, mengeluhkan kendaraan truk di Jalan Raya Serang Cilegon yang mengangkut pasir basah dan material tanah yang tidak ditutup pakai terpal, sehingga barang yang dibawa sering berjatuhan. Tommy Wijaya meminta pemerintah mencari solusi terbaik terkait masalah truk tersebut sehingga tidak mengakibatkan polusi di wilayah Kramat Watu dan sekitarnya. Tommy Wijaya dari Perumahan Bukit Kramat Watu Indah di Kampung Pakuana. Saya ingin bertanya terkait polusi Pak Haji Mansur. Kita sering lewat di jalan utama protokol ya, apalagi lewat Tingkat itu banyak truk-truk yang tidak menggunakan atapnya penutup ya Pak. Jadi itu entah pasir dan kerikil itu jatuh-jatuhan Pak. Sehingga membuat polusi di lingkungan kita ini
bisa dikatakan sangat buruk, Pak. Kebetulan semalam saya berobat ya bawa anak sakit, dan rata-rata anak kecil di tempat berobat semalam itu penyakitnya batuk, Pak, radang dan paru-paru. Nah itu kan sebenarnya salah satu dampak juga, Pak. Dari Pak Mansur ada solusi nggak, Pak, terkait ketegasan kendaraan atau truk pengangkut pasir atau batu yang tidak rapi dan tidak. Sementara itu, Irwan, warga Pejaten, menyoroti masalah KTP elektronik yang sudah beberapa tahun terakhir tidak bisa digunakan karena nomor induk kependudukan atau NIK miliknya digunakan oleh orang lain. Akibatnya, ketika dirinya mengurus sesuatu yang diminta dokumen kependudukan, seringkali dipersulit. Menurut Irwan, masalah semacam ini bukan hanya dirinya saja yang mengalami. Untuk itu, dia meminta kepada Mansur untuk mencarikan solusinya. Nama saya Irwan Johari dari Pejaten. Terima kasih waktu juga untuk pertanyaan ini. Untuk pertanyaan saya, Pak, simpel. Ini pertama untuk masalah KTP. Kadang-kadang dari tahun kemarin itu banyak KTP yang nicknya dipakai orang luar, khususnya WNA. Contohnya korbannya saya, itu KTP dipakai orang luar. Jadi aktivitas untuk bikin data apapun nggak bisa, dipersulit. Itu bukan saya aja, banyak. Dari keterangan dapil banyak, di capil banyak, Pak. Bukan saya aja. Terus yang kedua di Puskesmas. Di Puskesmas ini kalau tidak ada jam sostek itu sebenarnya bayar apa kayak gimana? Sedangkan itu kan milik pemerintah. Nah, contohnya waktu yang nggak punya jam sostek, pakai ambulan mau ke rujukan ke rumah sakit pusat atau ke rumah sakit alun-alun itu dipungut biaya. Sebenarnya di situ ada pungutan biaya atau tidak? Nah, di situlah. Mendapat berbagai pertanyaan, Mansur mengatakan penanganan sampah ini masih terus menjadi masalah di Kabupaten Serang. Menurut Mansur, penanganan permasalahan sampah harus dilakukan secara menyeluruh, dari pertama sampai akhir. Namun yang menjadi persoalan adalah Kabupaten Serang sampai dengan hari ini belum mempunyai tempat pengelolaan sampah akhir atau TPSA. Setelah TPSA di Cilowong, asetnya diserahkan kepada pemerintah Kota Serang. Mansur mengaku sudah sering menyampaikan kepada pemerintah daerah untuk segera membangun TPSA, namun ternyata hingga kini belum terlaksana. Adapun terkait dengan truk yang melintas Jalan Raya Serang Cilegon, Mansur menyampaikan bahwa sesuai standar operasional prosedur atau SOP, seharusnya truk yang mengangkut muatan terutama material harus ditutup dengan terpal. Kalau tidak ditutup terpal, seharusnya polisi bisa menilangnya. Untuk itu perlu ada ketegasan dari pihak kepolisian. Mansur berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut ke pihak kepolisian dan di Sub Banten agar ada solusinya. Sedangkan terkait dengan permasalahan KTP elektronik, politisi Partai Keadilan Sejahtera ini mengaku segera berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disduk Capil Kabupaten Serang agar bisa segera memperbaikinya sebagai langkah solusi atas masalah NIK ganda tersebut. Kita coba solusinya seperti apa gitu ya, nanti kita cari dari WIS, dari Margatani ya, GSI. Banyak sampah di sekitar Jalan Serdang Waringin ya Bu ya, numpuk di pinggir jalan. Nah itu harus rapi. Nanti gimana solusinya? Penanganan sampahnya ini harus ya menyeluruh gitu, dari pertama sampai ke akhir gitu. Makanya ya persoalannya di Kabupaten Serang ini tidak punya tempat pembuangan akhir. Setelah yang di Cilowong itu diserahkan ke Kota Serang gitu. Nah, sehingga sering bermasalah terkait dengan sampah. Sudah saya sering sampaikan kemarin kepada pemerintah daerah, coba segera tuh tempat pembuangan akhir harus punya. Gitu ya. Kemudian kalau bisa buat penampungan ya sama. Nah, Pak Irwan ya. KTP. Nah, ini saya baru dengar nih. Ini nanti bisa jadi catatan ya. Jadi catatan
ya kok bisa sampai seperti ini Dukcapil Kabupaten berarti ini tupoksinya ya. Nanti kita coba sampaikan. Puskesmas pelayanan gratis atau tidak? Ya sebetulnya ada yang gratis, ada yang tidak. Gitu. Seperti misalnya ya BPJS, ada yang ditanggung oleh BPJS, ada juga yang tidak. Gitu. Nah itu tinggal proses saja. Nah mungkin ambulan misalnya, ambulan puskesmas ya mungkin mereka ada pembiayaan. Nah pengganti pembiayaan itu. Kalau pengen gratis ya nanti hubungi saja Kang Yuli nanti ya Kang Yuli itu ada ambulan kita siapkan. Kalau untuk wilayah Serang mah ya insya Allah dibantu itu gratis ya. Nah kalau misalnya mau ngasih buat bensin alhamdulillah, kalau enggak juga nggak apa-apa, insya Allah diisi bensinnya sama saya gitu. Nah itu ya. Jadi kalau misalnya di di puskesmas mungkin ada permintaan, ya mungkin itu tidak ada tanggungan dari pemerintah sehingga mungkin membantu pembiayaan. Tapi kalau misalnya terlalu berlebihan mintanya, ya ngomong saja nanti diadukan, gitu ya. Jadi kalau misalnya mintanya itu nggak wajar, ya, nah itu disampaikan, gitu. Kalau masih kewajaran, ya mungkin untuk pengganti pembiayaan, saya kira ya sah-sah saja. Kemudian Pak Tommy ya, sebetulnya secara SOP seharusnya itu ditutup kalau dia bawa muatan, bawa pasir, bawa batu, bawa tanah, misalnya itu kan yang banyak kan itu ya, itu seharusnya aturannya ditutup, gitu. Kalau nggak ditutup itu seharusnya ditilang sama polisi, gitu. Ya, jadi harus ada ketegasan ini betul ya, nanti bisa kita sampaikan ya, baik melalui ya dari kepolisian ya, bisa juga dari disubnya ya, disampaikan ya agar menertibkan ya, manakala ya ada mobil truk yang bawa muatan kemudian nggak ditutup misalnya, itu seharusnya diberhentikan, harus ditutup dulu gitu ya, ditilang lah. Ya memang sangat bahaya